Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita masih membahas kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah dan kita masih dalam pembahasan Al-Mu'rabatu bil huruf. Ini ya. Kata yang mu'rabnya dengan huruf. Kita sudah membahas yang pertama adalah musanna, kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Dan sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu al-asma'ul khamsah ya. Di buku halaman 49 ya. Taib. Salisan al-asma'ul khamsatu. Yang ketiga, yakni yang mu'rabnya dengan huruf adalah isim-isim yang 5. Ta'rifuha, definisi dari isim yang 5 adalah hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Ya, jadi isim yang 5 itu apa saja? Yang pertama abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuka, iparmu, wa fuka, mulutmu, wadumalin, pemilik harta. Nah ini tambih ya, peringatan bahwa dumalin ini yang menjadi contoh du-nya saja, bukan dumalinnya. Adapun mudhaf ilainya bisa apa aja, bisa dumalin, bisa du baitin ya, bisa du jamalin, dan apapun ya. Yang jelas yang jadi isim yang 5 adalah du-nya, pemilik. Adapun yang dimiliki apa, bisa mal, harta, bisa rumah, baitin misalkan, dan sebagainya. Hukmuha, hukumnya turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujaru bil ya'i. Dan ini memang ya termasuk yang paling lengkap dia. Kalau musanna kan ketika rafa alif, ketika nasab dan jar sama-sama ya. Jamak mudzakkar salim ketika rafa wawu, ketika nasab dan jar sama-sama ya. Tapi kalau isim yang 5 ketika rafa wawu ya, ketika nasab alif, ketika jar ya, jadi beda-beda semua ya, paling lengkap dia. Turfa'u bil wawi ya, dirafakan dengan wawu, wa tunsabu bil alifi, dinasabkan dengan alif, wa tujaru bil ya'i, dan dijarkan dengan ya. Fahiya tu'rabu bil wawi raf'an nahu qaulillahi ta'ala qala abuhum wa qaulihi qala lahum akhuhum wa qaulihi liyunfiq dzu sa'ah. Maka isim yang 5 itu ya dia mu'rabkan dengan wawu ya dalam keadaan rafa. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala abuhum, berkata bapak mereka. Ini dalam surat Yusuf ya ayat 94. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahum akhuhum ya, dan telah berkata saudara mereka kepada mereka. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'ah, agar orang yang memiliki keluasan berinfak. Ini dalam surat At-Talaq ayat 7. Taib. Wa tu'rabu bil alifi nasban ya, nahu qouli ta'ala ja'u abahum wa qaulihim wa tahfadu akhana wa nahfadu akhana wa qaulihi wa atidal qurba haqqah wa atidal qurba haqqah. Dan isim yang 5 itu ya mu'rab dengan alif ketika nasab. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ja'u abahum, yang mereka mendatangi bapak-bapak mereka. Ini dalam surat Yusuf ayat 16. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahfadu akhana, dan kami melindungi atau memelihara atau menjaga saudara kami. Ini dalam surat Yusuf juga ayat 65. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa atidal qurba haqqah, dan berikanlah orang-orang yang memiliki kedekatan ya, kekerabatan, haqqahu, haknya. Ini surat Al-Isra ayat 26. Wa tu'rabu bil ya'i jarran nahu qoulihi ta'ala raja'u ila abihim wa qoulihi sanashuddu 'adudaka bi akhik wa qoulihi walidil qurba. Tayyib. Ya, dan isim yang 5 itu mu'rab dengan ya ketika jar. Contohnya adalah firman Subhanahu wa taala, raja'u ila abihim. Lihat, ila abihim dengan ya, bukan ila abuhum atau ila abahum, tapi dengan ya. Raja'u ila abihim ya, mereka kembali kepada kepada bapak mereka. Ini surat Yusuf ayat 63. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, sanashuddu 'adudaka bi akhik ya. Ini dalam surat berapa nih? 8. Al-Qasas ayat 35. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, walidil qurba
Ini dalam surat Al-Anfal ayat 41. Taib. Jadi perhatikan ya, ketika rafa dia waw ya, qala abuhum ya, abu bukannya aba atau abi. Dan ketika nasab dia fathah, ja'u abahum, bukan abu bukan abi. Kemudian ketika jar dia ya roja'u ila abihim, bukan abu bukan abah. Jadi isim yang 5 ini masing-masing memiliki tanda yang berbeda, ketika rafa waw, ketika nasab alif, dan ketika jar ya. Wa'lam anna al-asma'al khamsata la tu'raw bil hurufi illa idza tawaffara fiha arba'atu syurutin nadhkuruha fi ma yali. Dan ketahui bahwasanya isim yang 5 itu tidaklah ia dimorabkan dengan huruf kecuali apabila telah memenuhi 4 syarat. Nadhkuruha fi ma yali, kami sebutkan sebagai berikut. Ya, ini adalah syarat-syaratnya. Tapi sebelum kita baca syaratnya, mungkin kita baca dulu fawaid wa tambihat dulu ya. Fawaid wa tambihat dari halaman 49. Di sini fawaidnya yang pertama alhamu ya, qala Ibnu Hisham alhamu aqaribu zaujil mar'ah. Ibnu Hisham berpendapat bahwasanya alhamu itu adalah aqaribu ya zaujil mar'ah, yakni saudaranya suami wanita ya, saudara dari suami wanita. Jadi kalau seorang wanita punya suaminya ini punya kakak, punya adik, ini adalah disebut dengan hamu. Makanya lebih tepatnya kita terjemahkan hamu ini ipar, dan dia dikhususkan untuk wanita. Makanya dalam beberapa kitab bukannya hamu ka, tapi hamuki, karena yang namanya hamu sudah pasti untuk wanita ya. Warubama utliqa ala aqaribiz zaujah, tapi terkadang dia dimutlakkan juga untuk saudari dekat dari si istri ya. Lihat dalam kitab Qatrun Nada halaman 62 ya. Taqulu ja'a hamuki wa ra'aitu hamaki wa sallamtu ala hamiki. Ya, lihat juga dalam kitab As-Sabban ya, jilid 1 halaman 69. Jadi karena yang pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya hamu ini saudaranya laki-laki. Karena dia saudara laki-laki, maka khitabnya selalu wanita. Makanya kalau kita katakan ja'a hamuka, ini kurang tepat. Karena hamu itu lebih cocok ke ipar bagi si istri. Makanya di sini contohnya ja'a hamuki ya, telah datang iparmu. Wa ra'aitu hamaki ya, aku telah melihat iparmu. Wa sallamtu ala hamiki, dan aku telah memberi salam kepada hamiki. Taib. Kemudian faedah yang kedua, fu wa huwal fam. Fu itu artinya adalah mulut, fam. Wa yushtaratu alla yakuna bil mimi, dan disyaratkan kalau mau jadi isim 5 nggak boleh dengan mim. Jadi kalau famun itu nggak boleh dianggap sebagai isim yang 5. Yang menjadi isim yang 5 itu adalah yang tanpa mim, fu. Jadi syaratnya, jadi famun sama fu artinya sama. Bedanya kalau famun itu bukan isim yang 5. Yang isim yang 5 adalah fu, fa, dan fi ya, seperti itu. Nahufuka nadhifun, contohnya mulutmu bersih. Nazifaka, bersihkanlah mulutmu. Nazartu ila fiki, aku melihat mulutmu. Taib. Zu, yang faedah yang ketiga, zu bima'na sahibin. Zu ini maknanya adalah sahib, pemilik ya. Wa inna maqala zu malin ya. Contohnya misalkan dikatakan zu malin, pemilik harta. Walam yakul zuka, walam yakul zuka, dan tidak boleh dikatakan zuka, pemilikmu gitu, nggak boleh. Li'anna du ya la tudafu ila dhamiri, karena du itu tidak boleh diidhofahkan kepada dhamir. Bal ila ismi jinsin ya, kalmali ya. Bahkan yang benar adalah ia diidhofahkan kepada isim jenis seperti harta. Jadi zu nggak boleh diidhofahkan kepada dhamir, kayak zuka, zuhu nggak boleh. Tapi kepada nama-nama jenis seperti zu malin, pemilik harta, zu baitin, pemilik rumah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, al-kalimatul lati taqa'a ba'dal asmil khamsati tu'rabu mudhafan ilaihi daiman. Sawa'an akanat isman zahiran nahu radhiyallahu an Abi Bakrin am dhamiran nahu sallim ala abika. Kata yang terletak setelah isim yang khamsah, isim yang 5, itu di i'rab sebagai mudhaf ilaih selamanya.
Ya, selalu dia harus mudhof ilaih. Jadi kalau ada isim yang 5, maka setelahnya pasti mudhof ilaih. Sama saja apakah dia isim yang dhahir, ya, baik isimnya yang nampak, seperti radhiyallahu an Abi Bakrin, ya. Bakrin ini kan isim dhahir, maka Bakrin adalah mudhof ilaih. Am domiron, ataupun yang domir, contohnya salim ala abika, ya, abika, kak di sini adalah domir, ya, maka dia adalah mudhof ilaih. Pokoknya setelah ada isim yang 5, maka dia i'rabnya pasti mudhof ilaih. Baik. Tapi kita lanjutkan. Syurutu i'rabil asmil khamsati bil hurufi, ya. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengi'rab isim yang 5 dengan huruf, ya. Syarat yang pertama, antakuna mufradatan. Fa in sunniyat, ya, u'ribat i'rabal musanna. Syarat yang pertama harus dalam keadaan mufradnya, maka jika dimusannakan, ya, dia di'rab dengan i'rab musanna. Ya, nahu ja'al akhawani wa ra'aitul akhawaini wa salamtu 'alal akhawaini, ya. Jadi dia harus dalam keadaan mufrad, enggak boleh musanna, enggak boleh jamak. Jadi yang dimaksud dengan isim 5 hanya ketika mufradnya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin, ketika mufradnya. Ketika abun berubah menjadi musanna ataupun jama, maka dia tidak lagi menjadi isim yang 5. Dia di-i'rab seperti kita mengi'rab musanna. Contohnya ja'al akhwani, kita katakan al-akhwani ini fa'il, tanda rafa'nya apa? Alif. Ra'aitul akhwaini, kita katakan al-akhwaini ini maf'ul bih, ya, tanda rafa'nya apa? Ya. Ya. Kemudian wassalamtu 'alal akhwaini, kita katakan dia adalah isim yang majrur karena dia didahului oleh huruf jar dan tanda jarnya adalah ya. Ya, jadi yang syaratkan bahwa isim yang 5 itu harus dalam keadaan mufrad. Kalau musanna, maka dia dihukumi seperti hukum musanna. Wa in jumi'at uribat i'rabal jami', dan jika dijamakkan, maka dia di'rab seperti i'rabnya jama', ya, seperti itu. Nahu ja'al aba'u wa ra'aitul aba'a wa salamtu 'alal aba'i, maka ja'al aba'u, al-aba'u ini fa'il, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ra'aitul aba'a maf'ul bih, ya, tanda nasabnya fathah. Wa salamtu 'alal aba'i majrur, tanda jarnya kasrah. Jadi yang dimaksud dengan isim yang 5 harus ketika mufrad. Kalau dia sudah berubah menjadi musanna, seperti akhun telah berubah menjadi akhwani, ya, abun menjadi abawani, maka akhwanin abawani tidak lagi dianggap sebagai isim yang 5. Taib. Kemudian yang kedua, antakuna mukabbaratan, ya. Syarat yang kedua, isim yang 5 itu berlaku, itu harus mukabbarah, harus dalam keadaan mukabbarah. Nanti kita akan belajar bahwa kata itu ada mukabbarah, ada musagharah, ya. Abun itu mukabbarah. Nah, musagharahnya yang dikecilkannya menjadi akhim menjadi ukhayya, ya. Abi menjadi ubayya. Ini namanya tasghir, ya, mengecilkan. Jadi kalau kita mengatakan akhi ini artinya saudaraku, kalau ukhayya artinya saudara kecilku, ya. Seperti itu. Fa in sughirat ka ukhayya wa ubayya u'ribat bil harakati dhahirati, ya. Maka jika ia ditasgirkan seperti ukhayya dan ubayya, maka ia di'rab dengan harakat yang dhahirah. Nahu ja'a ukhayyuka wa ra'aitu ukhayyaka wa salamtu 'ala ukhayyika. Perhatikan, ya. Kalau dia ditasgir menjadi akhun menjadi ukhay, ya, dia zahir i'rabnya. Ja'a ukhayyuka, fa'il dhammah tandanya. Ra'aitu ukhayyaka, ya, ya sini maf'ul bi mansub fathah tandanya. Wa sallamtu 'ala ukhayyika, ukhayyi ini majrur kasrah tandanya. Jadi syarat yang kedua harus dalam bentuk mukabbarah, lawan dari musagharah, ya. Kemudian yang ketiga, antakuna mudhafatan, bahwa isim yang 5 itu harus menjadi mudhaf. Fa illam tudhaf u'ribat bil harakati dhahirati, maka jika tidak diidhofahkan kepada kata yang selainnya, maka ya di-i'rab dengan harakat yang dhahirah. Seperti nahu ja'a abun, ra'aitu aban, wassalamtu 'ala abin. Jadi kalau cuma abun saja, ini bukan isim yang 5. Isim yang 5 itu harus ada idhofahnya, ya. Ja'a abuka, idhofah kepada domir. Ja'a abu zaidin, idhofah kepada isim yang dhahir. Tapi kalau hanya
begitu aja tanpa diidofakan, seperti ja'a abun, ra'aitu aban, salam tu ala abin, maka ini jelas di i'rabnya i'rab yang dhahir. Taib. Kemudian yang syarat yang keempat, antakuna idofatuha ila ghairil ya'i. Ya. Bahwasanya idofahnya itu kepada selain ya. Fa in udifat ilal ya'i waribat bil harakatil muqaddarati. Maka jika diidofahkan kepada ya, ia di i'rab dengan harakat yang muqaddarah. Contohnya ja'a akhi wa ra'aitu akhi wa sallamtu ala akhi. Ya, jadi setelah yang ketiga dikatakan bahwa syaratnya harus mudhaf ilaih, kemudian yang keempat dibatasi lagi. Mudhaf ilaihnya itu tidak boleh ya, khususnya yang mutakalim ya kepemilikan. Contohnya ja'a akhi. Maka kalau ja'a akhi ini bukan isim yang 5. Wa ra'aitu akhi wa salamtu ala akhi. Ya, jadi kalau idofahnya kepada ya, maka dia i'rabnya dengan harakat yang muqaddarah. Taib. Ini kita bisa lihat contoh-contoh i'rabnya di catatan kaki. Di sini dikatakan catatan kaki yang pertama ya. Fal akhawani fil misalil awal, yakni dalam contoh ja'al akhawani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'il alifu. Ya, fa'il yang dirafa'kan dan rafa'nya adalah alif. Wa fil misalis tsani al akhawaini maf'ulun bihi mansubun. Jadi dalam contoh ra'aitul akhawaini yang menjadi maf'ul bih yang dinasabkan wa alamatu nasbihil ya'u, dan nasabnya adalah ya. Wa fil misalis salisi, ya, dan pada contoh yang ketiga ya, yaitu wassalam tu alal akhawaini ismun majrurun wa alamatu jaril ya'u, adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah ya. Kemudian catatan kaki yang kedua, fal aba'u fil misalil awal fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'id dhammatu dhahiratu. Maka kata aba'u dalam contoh yang pertama, yaitu contoh ja'al aba'u, ini merupakan fa'il ya, dirafakan dan tanda rafanya adalah dhamma yang dhahir. Wa fil misalis tsani, pada contoh yang kedua, ra'aitul aba'a maf'ulun bihi mansubun, ya, maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu. Wa fil misalis salis, dan pada contoh yang ketiga, yaitu sallamtu alal aba'i, ya, ismun majrurun wa alamatu jarhil kasratu dhahiratu. Insyaallah jelas ya. Kemudian catatan kaki yang ketiga, ini membahas contoh kalimat ja'a ukhayyuka. Ya, ja'a ukhayyuka, fa ukhayyuka fil misalil awal fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahirah. Jadi jelas zahir ya, ja'a ukhayyuka. Wa fil misalis tsani, yani ra'aitu ukhayyaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil fathatu dhahiratu. Wa fil misalis salis, pada contoh yang ketiga, ya, salamtu ala ukhayyika ismun majrurun wa alamatu jarhil kasratu dhahiratu. Wal kaf fil jami', dan kaf dalam ukhayyuka, ukhayyaka dan ukhayyika domirun fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Ya, domir dalam keadaan jar menjadi mudhaf ilaih. Taib. Kemudian catatan kaki yang keempat, fa'abun, ya, fil misalil awal, yakni dalam contoh ja'a abun, ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'id dhammatu dhahiratu. Ya, ini jelas sekali. Wa fil misalis tsani, yani ra'aitu aban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil fathatu dhahiratu. Wa fil misalis salisi, dan pada contoh yang ketiga, yakni salamtu ala abin, ya, ismun majrurun wa alamatu jarri kasratu dhahiratu. Taib. Kemudian catatan kaki yang terakhir, ya, fa akhi dalam kalimat ja'a akhi, ya, telah datang saudaraku, fil misalil awal fa'ilun marfu'un, lihat cara ngerobnya. Akhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'id dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi lishtighalil mahalli bi harakatil munasabati, ya. Jadi akhi adalah fa'il yang dirofahkan dan tanda rafanya adalah dhamma muqaddarah, ya, yang ditakdirkan atas apa yang sebelumnya mutakallim. Lishtighalil mahalli, karena berebutan tempat. Ishtighal itu sibuk, ya. Berebutan tempat bi harakatil munasabati, dengan harokat yang sesuai. Ya, jadi kenapa dibilangnya ja, padahal kan akhun plus yang mutakallim. Kenapa bukannya ja akhui gitu, tapi malah ja akhi? Karena kasrah, ya,
pada kho di sini kenapa enggak berubah dari doma? Asalnya kan akhun tambah ya mutakalim. Kenapa enggak jadi akhui aja tapi malah jadi akhi? Karena dalam kaidah ya yang namanya kalau ada ya sukun berarti temannya itu kasar. Sebagaimana kalau ada waw sukun temannya adalah sebelumnya adalah domah ya. Dan kalau ada alif sukun sebelumnya adalah fathah. Karena ini ya sukun maka sebelumnya adalah kasroh. Itulah kenapa dikarenakan listighalil mahali bi harakatil munasabati ya. Baik. Wa fil misal lisani pada contoh yang kedua ya ra'aitu akhi ya maf'ulun bihi mansubun wa lam nasbihil fathatil wa lam nasbihi al fathatul muqaddaratu. Wa fil misali salisi ya yaitu wassalamtu ala akhi ismun majrurun wa alamat jarri kasratul muqaddarah wal ya'u fil jami' dhamirun fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Dan ya pada semuanya yakni ja akhi, ra'aitu akhi, salamtu ala akhi seluruhnya adalah dhamir dalam keadaan jar menjadi mudhaf ilaih. Baik, insyaallah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.